Ya pemirsa, yang mana seperti kita ketahui bahwa hari ini alhamdulillah Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara tiba di Moskow, Rusia. Dan hari ini rencananya sejumlah pertemuan akan dilangsungkan. Mengingat bahwa beberapa hari sebelumnya, tepatnya Selasa, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara pun mengunjungi Ukraina, bahkan mengadakan pertemuan selama 2 jam dengan Presiden Zelensky. Pastinya bahwa pertemuan ini mempunyai arti dan mempunyai misi. Kalau media membacanya bahwa banyak sekali misi yang dibawa oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara, mulai dari misi perdamaian, bahkan juga misi terkait ekonomi dan juga ketahanan pangan. Mengingat sektor pangan paling terdampak akibat perang Ukraina dan Rusia. Yang jadi pertanyaan, berhasilkah? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah hadir Pak Teuku Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Indonesia. Ya, saya juga sudah bersama dengan Prof. Siti Ruhaini merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam pemirsa. Saya sedang menunggu pemirsa narasumber saya berikutnya, mulai dari Ibu Evi Fitriana yang merupakan guru besar hubungan internasional Universitas Indonesia, dan juga Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR, yang saya masih menunggu ini komunikasi saya dengan dua narasumber saya. Tapi mungkin pertama kali saya ingin ke Prof. Siti terlebih dahulu. Kalau media pasti membaca mengenai apa sih kepentingan dan apa alasan Presiden Jokowi mengunjungi atau mengadakan lawatan kedua negara tersebut. Misi apa sih yang dibawa, Prof? Pertama sekali sejak awal dari konflik ini Presiden sudah sangat tegas sekali, hentikan perang. Ya, ini pertama ya. Sehingga tentu saja ini menjadi bagian dari hal yang dipikirkan oleh Presiden. Yang kedua adalah tentu ada mandat konstitusi bahwa Indonesia harus ikut secara aktif di dalam menjaga perdamaian dunia. Dan yang ketiga, legasi kita tentang non-blok, karena ini bagaimanapun konfliknya ada juga terkait dengan persoalan fakta militer juga. Dan yang juga penting juga untuk kita masukkan di dalam list itu adalah presidensi Indonesia G20. Okay. Jadi ini 4 hal ya yang mempengaruhi bagaimana kemudian isu ini menjadi penting dalam pandangan Bapak Presiden. Oke, ditahan dulu Prof. Saya juga ingin menyapa Ibu Evi Fitriani, Guru Besar Hubungan Internasional UI. Ibu Evi, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Ya. Mungkin sebelum saya ke Pak Teuku Reza Syah, mungkin saya ke Ibu Evi. Ibu Evi, sebenarnya apa yang bisa kita baca dari diterimanya Presiden Jokowi dan Ibu Negara oleh dua pemimpin yang saat ini sedang berkonflik? Sebelumnya oleh Presiden Zelensky dan hari ini mudah-mudahan akan bertemu dengan Presiden Rusia. Ini seperti apa? Tampaknya Indonesia mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari pihak-pihak yang bertikai ini. Karena memang selama ini Indonesia selalu menjaga netralitas ya dalam pihak-pihak bertikai. Walaupun memang banyak sekali tekanan kepada Indonesia untuk ikut mengeksklud Rusia, menekan Rusia. Tapi Indonesia selama ini selalu berusaha bersikap lebih kooperatif dan lebih merangkul Rusia. Nah ini nampaknya menimbulkan respect dan trust terhadap Rusia sendiri. Karena Indonesia memang sejak awal tidak mau mengucilkan Rusia, walaupun negara-negara banyak sekali tekanan untuk Indonesia melakukan itu. Sementara kepada Ukraine, Presiden Zelensky menaruh hormat tampaknya kepada Presiden Jokowi karena dianggap sebagai pemimpin dari negara Asia yang cukup berpengaruh, mungkin salah satu yang berpengaruh di Asia Tenggara. Dan kita selama ini juga sudah punya track record, Indonesia sudah punya track record cukup baik dalam hal menjadi mediator. Jadi kita dikenal sebagai negara yang punya kredibilitas dalam menghadapi negara-negara yang bertikai, dan kita punya banyak inovasi gitu dalam melakukan diplomasi perdamaian. Jadi nampaknya trust ya, kepercayaan dari kedua belah pihak yang cukup tinggi kepada Indonesia. Oke, mungkin saya minta ditambahkan dong Pak Reza Syah, sebenarnya selain kepercayaan, bisa tidak kita mengartikan, apakah mungkin ini terlalu jauh ketika kita mengartikan bahwa diterimanya Presiden Jokowi bertemu di dua negara ini, bahwa memang ada indikasi mereka menginginkan untuk menghentikan konflik? Mereka sadar bahwa konflik ini sudah berkepanjangan ya.
secara teori itu Ukraina itu sudah jatuh dalam waktu 3 kali 24 jam. Tapi Putin ini ngetes, istilahnya testing the water. Karena dia bisa selesaikan cepat, kurang dari seminggu. Ternyata dia bisa membuktikan bahwa pertama pemerintahan Ukraina itu nggak solid ya. Misalnya mereka dipimpin oleh suatu pemerintahan yang tokoh-tokohnya adalah komedian. Yang mereka membangun citra itu dari film. Satu. Dan yang kedua ternyata angkatan bersenjata Ukraina itu tidak secanggih yang diharapkan, yang diduga. Karena mereka tidak sanggup menangani senjata-senjata canggih dikirim oleh NATO. Dua. Ketiga ternyata NATO sendiri kelabakan, pecah di dalam. Jadi ada Jerman, Perancis dan Italia yang sangat tergantung kepada energi, kepada Perancis ya. Jerman, Perancis, Italia sangat tergantung pada stok energi dari Rusia dan ada jalur nanti yang masuk lewat Ukraina. Jadi dengan demikian mereka juga sudah ngetes, Putin dan sudah ngetes pemimpin-pemimpin dunia itu ada pamrih mencoba mendamaikan mereka. Prancis mencoba, Jerman mencoba, Inggris mencoba, kemudian Amerika mencoba lewat pion-pionnya di dalam G7. Turki juga sudah mencoba. Sekarang siap, PBB juga sudah mencoba. Terakhir dites di PBB lewat 2 resolusi. Nggak ada penyelesaian. Sekarang siapa yang sanggup menyelesaikan itu? Bapak kita mewakili suatu negara dengan kredibilitas sangat tinggi. Pendiri ASEAN, pendiri Asia Pacific Economic Cooperation, tokoh dalam Indo-Pasifik, kemudian tokoh dalam Regional Comprehensive Economic Partnership, kemudian tokoh lagi dalam OKI, tokoh lagi dalam GNB, dan reputasi nasional kita sebagai peacemaker. Dan peranan Indonesia itu tidak tanggung-tanggung dalam puluhan misi perdamaian dunia dari tahun 50-an sampai sekarang. Tanpa diminta pun kita sanggup, apalagi kalau sudah diperintahkan oleh PBB. Jadi kombinasi reputasi ini membuat keduanya sadar. Ini harapan terakhir ada di Indonesia. Dan Indonesia datang dengan membawa stok informasi yang luar biasa. Dari KTT G7. Ada Pak Jokowi kan undangan. Kenapa diundang ya? Karena kredibilitas kan. Kemudian beliau di situ, beliau berkesempatan untuk menyimak semua komunikasi, semua dialog yang dari awal sampai akhir. Dari 7 negara besar dan juga negara undangan. Indonesia, India, kemudian Afrika Selatan, Senegal, dan Argentina. Jadi kita punya banyak stok informasi. Misalnya dari KTT G7 yang itu dan kita sebagai undangan. Kemudian dialog ya. Beliau banyak mendapat permintaan untuk bilateral dialog dengan tokoh-tokoh G7. Kemudian beliau juga banyak melakukan dialog dengan negara undangan tersebut, India dan sekitarnya. Jadi stok informasi Bapak ini melimpah, saya pikir ini yang membuat Putin dan juga Zelensky menunggu. Bagaimana kira-kira kontribusi Indonesia dalam hal ini? Karena nggak ada negara yang bisa punya inisiatif seperti itu. Kita datang dari jauh loh, kita datang ke zona perang. Dan bahkan Presiden Amerika Serikat sebagai komandannya NATO nggak punya nyali datang ke Ukraina, kita berani. Dan resikonya sangat besar, sekian hari Indonesia-Jerman, sekian jam terbang dari Jerman ke Polandia, sekian belas jam dari Polandia ke Kiev. Itu kan menunjukkan bahwa pertama Presiden membawa mandat konstitusi, dan kedua beliau berani loh mengorbankan energi, kemudian taat kepada prosedur yang dibikin oleh NATO. Ini nggak main-main, dan pasti secara fisik kalau orang normal macam kita ya Bu ya, udah babak belur tapi dengan semangat, mungkin ada jamu di belakangnya sepanjang perjalanan, alhamdulillah tercapai dialog. Dan kita datang dengan minimalis loh, membuka dialog, membuka forum dialog dari kedua tokoh tersebut. Dengan Zelensky berhasil. Baik, ditahan dulu mungkin Pak Reza Shah. Poin ini yang mungkin nanti akan saya tanyakan dengan Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR kita yang memang juga telah tersambung di sini, bahwa faktor resiko high risk perjalanan kepala negara ke negara berkonflik atau negara perang ini juga harus dikalkulasikan. Apakah ini setara kunjungan tersebut dengan goals yang akan tercapai? Mungkinkah perang berakhir? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.